Aduh seru banget sih Age. Pengen dengerin dong Ge, nyanyiin refnya. Boleh nggak pinjam peluk? Oke, siap. Siap ya. Udah mau vocalizing dulu? Aduh kelamaan dong. Oke, ini dia Sobat Kreatif Age dengan pinjam peluk. Jika memang terpaksa, tak perlu kau memaksa, berbagi detikmu dan detikku sungguh. Terakhir ku meminta, apa bolehkah aku pinjam pelukanmu sebentar saja, ku kembalikan seusai menangis. Terima kasih. Wow. Yeah. Aduh, terima kasih buat yang namanya Age dan juga Bianca Dimas yang sudah menciptakan karya yang bagus kayak gini. Mudah-mudahan ini bisa jadi jadi anthem buat semua orang yang saat ini mungkin lagi sedih, lagi senang atau apapun gitu ya. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi. Terakhir mungkin ada pesan Age buat Agesia loversnya gitu. Oke. Buat semua nama fanbase aku Aksisa Nation. Aksisa Nation ya, oke. Aksisa Nation, terima kasih banyak sudah mendukung aku sampai saat ini ya. Sudah streaming terus ya lagunya setiap hari. Terima kasih banyak. Sudah terakhir mungkin ada pesan lagi buat untuk mendengarkan lagu aku yang pasti buat yang belum dengerin ya sahabat kreatif. Boleh dengerin single aku melalui nama fanbase aku Aksisa Nation semuanya ada. Terus juga musik videonya bisa ditonton di channel YouTube-nya Hits Tracker. Dan terakhir, salam pinjam pelukku untuk kamu yang sedang patah. Mari kita bangkit untuk hari yang lebih baik. Yeay, itu dia. Oke, makasih banyak udah ngobrol pagi ini ya. Iya, sama-sama Angga. Ditunggu pokoknya buat single selanjutnya dan wajib datang ke sini, jangan lewat telepon doang ya. Iya, kayaknya kita seru kalau kita ngobrol. Iya dong, harus datang ke sini ya. Iya, terima kasih. Oke, makasih ya, selamat pagi. Selamat pagi. Bye. Bye. Yes, Sobat Kreatif, itu dia Age Aksesia yang udah ngobrol sama kita di Morning Live Chat untuk edisi pagi hari ini. Besok ada siapa ya di Morning Live Chat? Udah dikepoin dulu aja di Instagram dan juga di Twitter @pro2jak atau juga di Twitter dan juga Instagram di kota kamu ya. Ya udah, itu aja buat hari ini Sobat Kreatif. Makasih yang udah gabung dari tadi. Akhirnya selalu jadikan Generasi Muda sebagai headline. Selamat pagi and see ya. Radio Republic of Indonesia. News update, current issue, live information, music and lifestyle. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro2 FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Informasi terkini Info Pro 2. Sahabat Kreatif, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Della Wawi. Sahabat Kreatif, Kemendikbud tetap memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan prestasi anak berkebutuhan khusus di tengah masa pandemi. Mewujudkan hal ini, Kemendikbud melalui Pusat Prestasi Nasional menggelar Lomba Keterampilan Siswa Nasional Anak Berkebutuhan Khusus Nasional 2020 LKSN ABK 2020 digelar 2-4 November 2020 dan bertujuan menggali potensi siswa berkebutuhan khusus bidang non-akademik, khususnya bidang keterampilan dan mencapai kemandirian setelah menyelesaikan pendidikan pada pendidikan khusus. Sahabat Kreatif, gambar ilustrasi merupakan kegiatan yang membutuhkan keterampilan
keterampilan menggambar bentuk. Gambar yang dibentuk harus dapat memperjelaskan, mempertegas, memperkuat cerita atau narasi yang menjadi tema gambar. Gambar ilustrasi identik dengan objek gambar yang unik dan kreatif. Sesuai fungsinya, ilustrasi dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menjadi media penyampaian pesan kepada siapapun yang melihat. Sahabat kreatif, penggokar muda Karar Firhan Ali tampil impresif pada putaran 6 ajang latihan bersama S-Rock Rock Cup Indonesia di Sentul International Karting Circuit. Karar sukses memborong 2 gelar nasional sekaligus pada kelas Cadet Rock dan Mini Rock untuk musim 2020 ini. Prestasi Karar yang merupakan pembalap andalan Tandana Racing sepanjang 6 putaran S-Rock Rock Cup in Indonesia, Karar Firhan terus mematangkan diri jelang kejuaraan dunia karting di Italia. Itulah tadi info Pro 2 untuk hari ini bersama saya Delawawi. Sampai jumpa. Informasi terkini, Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Radio Republic of Indonesia. News update, current issue, live information, music, and lifestyle. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. 91,6 Pro 2 FM, suara kreativitas, sahabat kreatif belajar di Pro 2 RRI. Untuk hari ini Selasa 3 November 2020. Seperti biasa sahabat kreatif, dari Senin sampai Jumat kita belajar di RRI, dan spesial di hari Rabu kita bakal ada di Guru Keliling. Kita bakal mengunjungi siswa-siswi yang teman-teman dari salah satu sekolah yang berkebutuhan khusus sahabat kreatif ya. Dan buat kamu semua, sebelum kita kenalan sahabat kreatif gurunya hari ini dengan mata pelajarannya apa, kita dengar dulu ada Total Star by Corona. Tetap dengerin Pro 2 FM, suara kreativitas. Hey, waspada Corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua.
memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Sembilan 1,6 Pro FM, suara kreativitas masih di Belajar di RRI Sahabat Kreatif untuk hari ini Selasa 3 November 2020. Dan kita akan terhubung bersama Guru Min 2 Palembang. Ada Ibu Haja Nurul Fitriah, SAG SPDI. Dan kita dengan mata pelajaran kita hari ini Fikih Sahabat Kreatif dengan topik haid dan mandi wajib. Nih pas banget nih buat kamu semua Sahabat Kreatif yang nanti ingin bertanya. Silakan langsung nanti ke YouTube channel kita di RRI Palembang, atau juga kamu melalui WhatsApp kita Sahabat Kreatif di 0857 25 kali 916. Nah, sambil kita menanti terhubungnya Ibu Guru Nurul untuk hari ini Sahabat Kreatif, kita dengar dulu yang mau lewat yang satu ini. Tetap dengerin Pro FM untuk belajar di RRI. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Cuci tangan dengan benar. Rutin mencuci tangan yang baik dan benar. Salah satunya adalah dengan hal sederhana, yaitu mencuci tangan. Kita tahu bahwa cara terbaik untuk melawan penyebaran coronavirus adalah dengan mencuci tangan. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Tapi, mengapa demikian? Karena sabun yang kita gunakan untuk mencuci tangan, sabun biasa, sabun mewah, aroma apapun sabun Anda, sabun antiseptik, atau sabun apapun itu, benar-benar mampu memusnahkan virus, termasuk virus corona. Begini cara kerjanya. Virus ini terdiri dari material yang dikelilingi oleh lapisan protein dan lemak. Sangat mudah menempel di tempat-tempat seperti tangan kita, maupun peralatan-peralatan di sekitar kita. Tetapi ketika kita membilas tangan hanya dengan air tersebut hanya akan mengalir melewati virus. Ini karena lapisan lemak membuat virus berperilaku mirip setetes minyak, tidak akan hilang hanya dengan air. Seperti halnya minyak, hanyalah lemak cair. Tapi, apa yang terjadi ketika kita menuangkan minyak ke dalam air? Tidak tercampur. Minyak akan mengambang, tapi kalau ditambahkan sabun, minyak tersebut akan larut dalam air. Ya, seperti iklan sabun pencuci piring anti lemak yang sering kita lihat. Ini karena sabun memiliki dua sisi molekul. Satu sisi bereaksi pada air, satunya lagi terhadap lemak. Jadi ketika molekul sabun bersentuhan dengan air dan lemak, kedua reaksi tersebut benar-benar memisahkan lemak, mengelilingi partikel-partikel minyak, dan menyebarkannya melalui air. Nah, molekul virus corona ini memiliki lapisan lemak yang menyatukan semuanya. Jadi ketika berinteraksi dengan sabun, lemak ditarik keluar oleh sabun. Sabun akan memisahkan lemak dan menghancurkan molekul virus ini. Dan sisanya, air membilas sisa-sisa virus yang sudah tidak berbahaya. Tapi yang perlu diperhatikan, perlu waktu beberapa saat supaya efek ini terjadi. Berapa lama? Secara pastinya, 20 detik. Hal ini berfungsi juga pada pembersih tangan, karena sebagian besar mengandung alkohol dengan kinerja yang mirip dengan sabun, yang mampu menghancurkan lapisan lemak. Tapi kita membutuhkan alkohol berkonsentrasi tinggi untuk membuatnya bekerja. Setidaknya 60%, walaupun pembersih tangan cukup ampuh, tetapi lebih direkomendasikan menggunakan sabun biasa sebisa mungkin. Sabun apa saja memiliki cara kerja yang sama, bahkan yang tanpa label khusus antibakteri. Yang terpenting, cukup pastikan untuk selalu mencuci tangan Anda selama 20 detik dan Anda menggunakan penghancur virus paling utama, yaitu sabun. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI.
91,6 Pro FM, suara kreativitas belajar di Pro 2 RRI untuk hari ini Selasa 3 November 2020. Dan kita sudah terhubung bersama Ibu Guru Haija Nurul Fitria SAG SPDI dari Sekolah Min 2 Palembang. Dan dengan mata pelajaran kita hari ini mengenai fikih dengan topik haid dan mandi wajib. Nanti buat teman-teman yang ingin bertanya silakan ke YouTube channel kita di RRI Palembang atau melalui WhatsApp di 0857 25 kali 916. Jangan lupa ketik nama kamu, ketik kelasnya, terus pertanyaannya untuk Ibu Nurul apa gitu ya. Kita langsung sapa aja ada Ibu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar Ibu Nurul untuk pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Oke, Bu Nurul lagi di mana nih kalau boleh tahu nih Bu Nurul? Tadi dari Banyu Asin dapat kabar jam 7 harus on air. Ya udah, Ibu balik kanan deh pulang. Balik kanan pulang ya. Ada di rumah nih. Oke, semangat ya Bu ya untuk pagi hari ini ya. Insyaallah. Oke. Semuanya semangat. Baik, kita bakal pelajari mengenai tentang ilmu fikih Sobat Kreatif dan dengan topik haid dan mandi wajib. Nanti silakan tanya-tanya ke YouTube channel kita atau di 0857 25 kali 916. Kalau gitu, silakan Ibu Nurul untuk memberikan materi pembelajarannya. Ya, terima kasih Mbak Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semua. Innalhamdalillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, syukur pagi hari ini segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan, di mana berkat rahmat, ridho, karunia dan inayahnya kembali Allah memberikan kita kesempatan untuk belajar bersama-sama. Anak-anak ibu semua, ibu harapkan pagi ini kalian dalam kondisi sehat walafiat untuk belajar bersama Pro 2 RRI Palembang. Hari ini alhamdulillah terima kasih ibu ucapkan kepada RRI 2 Palembang yang telah memberikan kesempatan kepada ibu untuk mengajak anak-anak ibu belajar bersama. Hari ini insya Allah kita akan belajar tentang mata pelajaran fikih dan mengambil tema tentang haid dan mandi wajib pasca haid. Selanjutnya, salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kita lanjut nih Mbak Dela ya. Iya Bu, silakan lanjut. Oke. Nah, anak-anak semua, sebagai seorang hamba Allah kita harus menerima dan ridho atas ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Tetapi itu semua tidak menjadikan kita larut dalam kondisi yang kita hadapi saat ini. Semangat belajar selalu tetap kalian gelorakan untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Bersama Ibu pagi ini kita akan belajar tentang haid. Nah, anak-anak semua, di rumah kita punya adik bayi, punya adik kecil, kemudian punya teman ya. Nah, kondisi ini menyadarkan kita bahwa manusia mempunyai proses tumbuh dan kembang. Proses tumbuh itu terjadi pada manusia yang terjadi kita lihat pertumbuhannya. Tangan semakin besar, badan semakin tinggi ya, itu proses pertumbuhan. Tetapi proses perkembangan dalam anak tubuh manusia itu berbeda-beda. Di dalam Islam, perkembangan yang terjadi pada manusia, peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja, itu disebut dengan baligh. Apa itu baligh? Baligh adalah masa di mana seorang anak laki-laki dan perempuan telah dianggap dewasa dan terkena beban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat atau taklif seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Nah, pagi ini bersama Ibu, kalian akan belajar tentang baligh yang terjadi pada seorang wanita. Nah, salah satu tanda baligh pada seorang wanita adalah datangnya haid.
ya. Nah, haid ini datang kepada seorang wanita ketika dia berumur paling cepat 9 tahun dan paling lambat ketika wanita itu berusia 17 tahun. Nah, apa itu haid, Bu? Ya, semuanya harus tahu ya. Oke, kita lihat dulu pengertian haid. Apa itu pengertian haid? Secara bahasa, haid itu artinya mengalir. Sedangkan menurut istilah, haid adalah darah yang mengalir dari rahim seorang wanita pada waktu tertentu. Nah, nama lain dari haid ini disebut juga dengan menstruasi atau datang bulan. Mengapa disebut datang bulan? Karena sirkulasi haid selalu terjadi pada 28 hari sekali atau sebulan sekali. Makanya dia disebut dengan datang bulan. Wanita yang tidak mengalami menstruasi lagi itu disebut masa menopause. Artinya wanita itu tidak mengalami menstruasi lagi dan itu terjadi ketika seorang wanita itu telah berusia 5 tahun atau kurang dari 50 tahun atau lebih dari 50 tahun ya. Nah, itu pengertian haid. Sampai di sini Bu harap kalian bisa mengambil pelajaran apa itu haid menurut bahasa dan itu apa haid menurut istilah ya. Anak-anak semua, walaupun kita belajar via daring seperti ini, ucapan terima kasih kepada RRI Pro 2 Palembang karena sudah bisa memfasilitasi kita untuk belajar bersama. Selanjutnya nih, kok ada haid sih Bu? Apa sih dalil tentang haid? Iya, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa azan. Artinya, ketika mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah bahwa haid itu adalah kotoran. Jadi, ketika anak-anak ibu yang soleha sudah memasuki masa akil baligh yang ditandai dengan haid, itu nggak usah panik, nggak usah nangis, nggak usah meronta-ronta. Iya, karena itu artinya fitrah. Fitrah seorang wanita, dia mengalami satu masa sebagai tanda dia sudah akil baligh, yaitu haid atau menstruasi atau datang bulan. Hal yang harus kalian lakukan adalah bertanya kepada Umi, kepada Bunda, kepada Mama, kok ini terjadi pada saya? Bagaimana cara mengantisipasinya? Dan ibu adalah tempat bertanya yang baik, ya, karena ibu adalah tarbiyatul ula, sekolah yang pertama bagi anak-anaknya. Jadi nggak usah meronta-ronta kalau sudah datang tamu kayak gitu, ya, nggak apa-apa. Itu artinya anak-anak ibu yang soleha itu adalah wanita yang sehat, bukanlah wanita yang sakit, ya. Wanita yang sehat, ketika dia masuk usia akil baligh, maka dia akan mengalami satu masa yang disebut dengan menstruasi, ya. Nah, itu dalil tentang haid. Kemudian cara kita mengantisipasi bagaimana ketika menerima tamu yang tidak diundang itu. Tetapi nak, semua manusia yang bernama wanita pasti akan mengalami hal ini, ya. Nanti konsultasi sama teman-temannya, nanti sharing sama teman-temannya apa-apa saja yang harus dilakukan ketika kita mendapatkan masa menstruasi. Nah, sampai di sini ngerti ya. Kita lanjut nih. Ibu, mandi wajib
pasca haid itu seperti apa sih? Iya. Mengapa seorang wanita yang telah selesai haidnya harus mandi wajib? Apa sih mandi wajib, beda mandi wajib dengan mandi biasa? Iya, kalau mandi biasa artinya kita menghilangkan kotoran dari batang tubuh kita. Mandi biasa itu terjadi pada pagi hari dan sore hari. Ada lagi yang namanya mandi sunnah. Mandi sunnah ini biasa dilakukan oleh ayah kita, oleh kakak laki-laki kita ketika mereka akan melaksanakan sholat Jumat misalnya. Atau juga kita perempuan mandi sunnah ketika kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Itu mandi sunnah. Nah sekarang ada mandi wajib. Kok mandi pakai wajib? Yuk kita lihat sama-sama nih. Mengapa kita harus mandi wajib bagi seorang wanita yang setelah mengalami masa haid? Kita lihat betapa Islam mengajarkan tentang kebersihan, ya, mengalami tentang kebersihan, permasalahan toharo. Nah, jadi toharo ini atau bersuci dibagi menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Ketika kita dianjurkan bersuci dari hadas kecil, maka caranya hanya berwudu atau tayamum. Tetapi ketika kita bersuci dari hadas besar, maka caranya adalah mandi wajib. Nah ini diajarkan, difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. Bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattoharu. Apabila kamu dalam keadaan junub, maka bersucilah. Nah, kapan nih Bu kita mandi wajib? Setelah masa menstruasi kita selesai. Kapan Bu? Ya boleh. Nah gini ya, menstruasi itu terjadi pada seorang wanita melalui beberapa masa. Masa yang paling singkat adalah 1 hari 1 malam. Selesai 1 hari 1 malam, maka kita diwajibkan mandi. Ada lagi yang 7 hari 7 malam. Ya, jadi darah haidnya itu keluar selama 7 hari 7 malam. Ada lagi yang sampai, kata Imam Syafi'i, darah haid itu keluar paling lama selama 15 hari 15 malam. Jika dalam masa 15 hari 15 malam darah yang keluar itu masih ada, maka itu bukan darah haid, tapi darah istihadah, yang namanya darah penyakit. Nah, jadi dalam kondisi ini seorang wanita tetap diwajibkan mandi, bersihkan diri, tetap melaksanakan kewajiban. Karena batas haid menurut Imam Syafi'i itu adalah 15 hari 15 malam. Nah, sekarang udah selesai nih mensnya, nggak keluar lagi, pipisnya juga sudah bersih, baru kita melakukan yang namanya mandi wajib, ya. Mandi wajib ini nak bukan sebarang mandi, tetapi mandi wajib yang disertai dengan aturan dan tata caranya. Salah satunya adalah niat. Nah ya, niat bagi seorang yang sudah selesai masa haidnya itu harus mandi. Mandinya pakai niat. Bagaimana niatnya? Nah ini dicatat, diingatkan. Karena seorang wanita akan membaca niat mandi wajib ini setiap bulan. Nanti jadi kalau sudah jadi seorang ibu juga, selesai nifas, pasca melahirkan, niatnya juga ini yang dibaca. Jadi ingatkan, dari sekarang anak-anak ibu kelas 5 sampai nanti kalian menjadi seorang ibu rumah tangga, niat inilah yang kalian pakai ya. Bagaimana bunyinya Bu? Bunyi niat mandi wajib itu adalah nawaitul ghusla li raf'il hadasi akbari an hadasi
fardhu lillahi ta'ala. Artinya saya mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Nah itu ya, itu niat mandi wajib. Jadi mandi itu bukan basah-basah saja. Kemudian mandi wajib itu adalah mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya harus kena air. Tidak ada satu lekuk batang tubuh yang tidak tersentuh air ya. Nah, itu mandi wajib. Nah, sekarang kembali lagi nih ke belakang. Ibu, apa saja sih hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita yang dalam keadaan haid itu? Apa nih? Yang pertama, sholat. Seorang wanita yang dalam keadaan haid itu tidak boleh sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, ya. Jadi seorang wanita yang dalam keadaan haid itu tidak boleh sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, berdasarkan hadis Rasulullah. Ya, fa iza aqbalatis sayhatu fada'is shalah wa iza adbarat faghsili anki dama wa sholli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu sedang haid maka tinggalkanlah sholat, dan jika telah selesai maka mandilah dan bersihkan darah itu serta sholatlah. Nah, jadi wanita yang sedang haid itu tidak boleh sholat ya. Selanjutnya apalagi yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita yang dalam keadaan haid? Yaitu puasa. Baik puasa sunnah maupun puasa wajib di bulan suci Ramadan. Tetapi ketika seorang wanita meninggalkan puasa, maka dia wajib mengganti atau membayar puasa yang ditinggalkannya selama bulan Ramadan itu pada bulan-bulan berikutnya. Jadi beda dengan sholat. Kalau sholat tidak dibayar, tapi kalau puasa harus dibayar. Namanya mengkodo puasa ya. Harus kita bayar. Anak-anak semua, anak-anak ibu yang soleha yang saat ini berada di bangku madrasah ibtidaiyah walaupun kelas 5 dan kelas 6, larangan bagi seorang wanita haid selanjutnya yaitu tawaf. Nah, tawaf ini apa? Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali pada rangkaian ibadah haji. Mengapa tidak boleh tawaf, Bu? Ya karena Ka'bah itu berada di dalam Masjidil Haram. Dan salah satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid adalah masuk dan berdiam diri di dalam masjid, ya. Tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Nah, Ka'bah untuk melakukan tawaf itu berada di dalam masjid. Makanya tawaf tidak diperbolehkan bagi wanita yang sedang haid. Selanjutnya, hal yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang haid itu adalah menyentuh dan membaca Al-Quran. Menyentuhnya nggak boleh, membacanya nggak boleh. Ya, berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Waqi'ah ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahharun. Artinya tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Nah, karena wanita yang haid itu dalam keadaan junub, maka wanita tersebut tidak boleh menyentuh dan membaca Al-Quran. Sampai di sini ada sedikit lagi nih ya. Setelah hal yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang haid, ada juga hal-hal yang boleh dilakukan oleh wanita yang haid itu. Di antaranya adalah berzikir, ya. Berzikir itu apa? Berzikir itu adalah mengingat Allah. Jadi seorang ibu atau seorang wanita yang sedang haid ini boleh berzikir, mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan kalimat tasbih, mengucapkan kalimat tahlil,
ataupun berzikir bersolawat kepada Rasulullah itu boleh ya. Boleh dilakukan oleh seorang dalam keadaan haid. Kemudian apalagi yang boleh dilakukan? Kalau baca doa mau tidur boleh nggak Bu? Boleh. Kalau membaca doa sebelum makan boleh nggak Bu? Boleh. Ya. Atau baca doa ketika mau keluar rumah boleh Bu? Boleh ya, itu doa. Nah, jadi hal-hal tersebut boleh dilakukan oleh seorang wanita muslim yang dalam keadaan haid. Yang tidak boleh tadi apa nak? Sholat, puasa, tawaf, menyentuh dan membaca Al-Quran, dan masuk serta berdiam diri di dalam masjid ya. Selanjutnya apalagi hal yang boleh dilakukan saat wanita haid itu? Ihram dan wukuf pada rangkaian ibadah haji boleh dilakukan ya. Jadi wukuf itu adalah berkumpulnya seluruh jemaah haji di padang Arafah. Ini walaupun orang sehat, walaupun orang sakit, orang yang sudah sakit parah sekalipun, ketika datang waktu wukuf untuk berkumpul di padang Arafah, semuanya wajib melakukannya karena ini merupakan rukun haji. Jadi wanita yang haid pun boleh mengikuti rangkaian wukuf di padang Arafah. Nah, sampai di sini Ibu harap semuanya bisa mengambil pelajaran ya. Mungkin sampai di sini Mbak Dela. Oke Bu. Ada yang mau bertanya? Ibu tunggu ya. Kalau bisa Ibu jawab. Kalau nggak bisa nanti jadi PR buat Ibu dari Japri nggak apa-apa. Oke Mbak Dela. Bu Nurul, tadi sudah diberi materi pembelajaran sama Ibu Nurul mengenai haid dan mandi wajib. Nah, ini buat teman-teman dari Min 2 Palembang yang ingin bertanya, silakan melalui WhatsApp di 0857 25 kali 916. Jangan lupa ketik nama kamu, ketik kelasnya berapa dan pertanyaannya apa, atau juga melalui YouTube channel kita di RRI Palembang. Kalau gitu Bu Nurul, kita break sebentar dulu ya. Oke Mbak Nela. Oke, kita dengar dulu ada Toto and Star featuring Sami Aulia dengan medley lagu Perjuangan. Ya. Kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami Sabang sampai
Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Bergerak serentak, menerjang, menerkam, terjang, tak gentar menyerang. Majulah menang, majulah menang. Merdeka, merdeka, merdeka. Cuci tangan dengan benar. Rutin mencuci tangan yang baik dan benar. Salah satunya adalah dengan hal sederhana, yaitu mencuci tangan. Kita tahu bahwa cara terbaik untuk melawan penyebaran coronavirus adalah dengan mencuci tangan. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Tapi, mengapa demikian? Karena sabun yang kita gunakan untuk mencuci tangan, sabun biasa, sabun mewah, aroma apapun sabun Anda, sabun antiseptik, atau sabun apapun itu, benar-benar mampu memusnahkan virus, termasuk virus corona. Begini cara kerjanya. Virus ini terdiri dari material yang dikelilingi oleh lapisan protein dan lemak. Sangat mudah menempel di tempat-tempat seperti tangan kita, maupun peralatan-peralatan di sekitar kita. Tetapi ketika kita membilas tangan hanya dengan air tersebut hanya akan mengalir melewati virus. Ini karena lapisan lemak membuat virus berperilaku mirip setetes minyak, tidak akan hilang hanya dengan air. Seperti halnya minyak, hanyalah lemak cair. Tapi, apa yang terjadi ketika kita menuangkan minyak ke dalam air? Tidak tercampur, minyak akan mengambang. Tapi kalau ditambahkan sabun, minyak tersebut akan larut dalam air. Ya, seperti iklan sabun pencuci piring anti lemak yang sering kita lihat. Ini karena sabun memiliki dua sisi molekul. Satu sisi bereaksi pada air, satunya lagi terhadap lemak. Jadi ketika molekul sabun bersentuhan dengan air dan lemak, kedua reaksi tersebut benar-benar memisahkan lemak, mengelilingi partikel-partikel minyak, dan menyebarkannya melalui air. Nah, molekul virus corona ini memiliki lapisan lemak yang menyatukan semuanya. Jadi ketika berinteraksi dengan sabun, lemak ditarik keluar oleh sabun. Sabun akan memisahkan lemak dan menghancurkan molekul virus ini. Dan sisanya, air membilas sisa-sisa virus yang sudah tidak berbahaya. Tapi yang perlu diperhatikan, perlu waktu beberapa saat supaya efek ini terjadi. Berapa lama? Secara pastinya, 20 detik. Hal ini berfungsi juga pada pembersih tangan, karena sebagian besar mengandung alkohol dengan kinerja yang mirip dengan sabun, yang mampu menghancurkan lapisan lemak. Tapi kita membutuhkan alkohol berkonsentrasi tinggi untuk membuatnya bekerja. Setidaknya 60%, walaupun pembersih tangan cukup ampuh, tetapi lebih direkomendasikan menggunakan sabun biasa sebisa mungkin. Sabun apa saja memiliki cara kerja yang sama, bahkan yang tanpa label khusus antibakteri. Yang terpenting, cukup pastikan untuk selalu mencuci tangan Anda selama 20 detik dan Anda menggunakan penghancur virus paling utama, yaitu sabun.
Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Belajar di Pro 2 RRI. Masih bersama aku Dela Wawi, sahabat kreatif, dan ada Ibu Nurul. Bu Nurul. Ya. Oke, masih di sana kah? Masih ya. Oke, masih dengan setia. Kita ke pertanyaan Bu Nurul ya. Boleh. Oke, ini mayoritas pertanyaannya nih dari teman-teman sekolah dari luar Min 2 Palembang ya. Ini kita tunggu ini teman-teman dari Min 2 Palembang yang mau absen, silakan namanya, ketik kelasnya dan pertanyaannya. Kita ke pertanyaan yang ada di YouTube channel kita. Assalamualaikum Ibu, saya Raisa dari SMP Negeri 14. Saya ingin bertanya, apakah saya yang sedang mens ini bisa masuk masjid atau tidak? Ya, terima kasih Raisa, anak ibu yang soleha dari SMP 14 ya. Ya, SMP ini adalah masa-masa yang sangat masa transisi benar ya, peralihan dari anak-anak remaja. Dan rata-rata wanita mendapatkan masa haid ini di SMP. Oke, pertanyaan yang bagus sekali untuk Ananda Raisa. Tadi sudah Ibu jelaskan tentang hal-hal yang dilarang bagi seorang wanita yang haid. Salah satunya adalah masuk ke dalam masjid dan tinggal di dalamnya. Tinggal di situ artinya i'tikaf, berdiam diri di dalam masjid. Nah, hal ini dijelaskan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la uhillul masjida lihaidi wala junubin. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak menghalalkan masjid untuk orang yang haid dan junub. Nah, berdasarkan hadis ini, maka seorang wanita yang dalam keadaan haid itu tidak boleh masuk ke dalam masjid, ya. Nah, bahkan hadis Rasulullah ini diperjelas dalam surah An-Nisa ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Shadaqallahul azim. Yang artinya, jangan pula kamu menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub. Ya, jadi surah An-Nisa ini menjelaskan kepada kita semua wanita-wanita yang dalam keadaan haid untuk tidak menghampiri masjid. Jadi diusahakan tidak usah masuk ke dalam masjid ketika kita dalam keadaan haid. Ya, nah, seperti itu. Jadi mengapa wanita tidak boleh masuk ke dalam masjid? Dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya surah An-Nisa ayat 43. Kemudian Rasulullah pun bersabda melalui hadis riwayat Abu Daud. Begitu Ananda Raisa. Oke. Nah, terima kasih pertanyaannya. Oke, tadi kalau ada Raisa dari SMP Negeri 14, lanjut lagi. Saya Mita dari SMP Negeri 38. Saya ingin bertanya, berapa jarak hari untuk mandi wajib setelah menstruasi, Bu? Oke, ya. Tadi ada Ibu jelaskan ya, berapa lama wanita yang haid itu. Nah, jadi datangnya haid pada seorang wanita itu tergantung anatomi tubuh wanita tersebut. Ada yang 1 hari 1 malam selesai. Artinya hari kedua dia sudah diwajibkan mandi jika darah itu sudah bersih dan tidak keluar lagi. Tapi biasanya seorang wanita yang normal haidnya itu datang selama 1 pekan. Ada 7 hari 7 malam, ada 8 hari 8 malam. Yang 7 hari 7 malam artinya hari ke-8 dia sudah wajib mandi. Yang 8 hari 8 malam, hari ke-9 dia sudah harus wajib mandi dan wajib melaksanakan sholat serta syariat Islam yang lainnya. Tetapi menurut Imam Syafi'i, darah haid yang keluar itu paling lama adalah 15 hari 15 malam. Jika setelah 15 hari 15 malam darah haid itu darah masih keluar, bukan darah haid ya, darahnya masih keluar, maka dia disebut bukan darah haid, tapi darah istihadah.
Apa itu Bu darah istihadah? Darah istihadah artinya darah penyakit. Artinya wanita itu sudah selesai masa haidnya, masa menstruasinya sudah selesai, maka dia wajib mandi dan wajib sholat. Bagaimana cara mengantisipasinya? Pakai pembalut dan boleh sholat. Ya, nah seperti itu. Jadi Ibu pernah baca opini dari seorang spesialis ahli kandungan bahwa darah haid yang keluar dari rahim seorang wanita itu sebanyak kurang lebih 50 cc. Nah, jadi waktu itulah yang membutuhkan darah keluar dari batang tubuh kita melalui jeda waktu, ada yang 1 hari, 7 hari, bahkan 15 hari. Ibu, misalnya hari ke-10 udah selesai, tapi kita udah mandi, terus pas hari ke-11 keluar lagi, gimana itu Bu? Itu masih terhitung darah haid, karena belum 15 hari. Begitu ya Ananda yang dari SMP 38 Mbak Dela. Ada Mita tadi Bu dari SMP Negeri 38. Oh iya, Mita ya sayang ya. Lanjut gitu. lagi Bu dari Boleh. dari SMP Muhammadiyah ada Rita katanya ingin bertanya, kalau niat mandi wajib pakai bahasa Indonesia apakah sah nggak nih Bu? Oh boleh sayang ya boleh. Jadi kalau nggak hafal dengan niat yang bahasa Arab Ibu katakan tadi, boleh dong pakai bahasa Indonesia. Jadi kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu pekerjaan kita tergantung dari niat. Jadi kalau nggak hafal bahasa Arab, boleh deh pakai bahasa Indonesia. Sengaja aku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah ya. Siram air dari atas kepala sampai memenuhi seluruh lekuk tubuh kita terkena air. Boleh Mbak Dela ya. Oke. Rita boleh. Oke, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Guru. Waalaikumsalam. Katanya saya Ocha kelas 5 SD mau tanya, amalan perbuatan baik apa yang bagus dilakukan saat sedang haid selain ibadah yang dilarang untuk dilakukan? Iya, pinter ya. Dari SD mana tuh tadi? Muhammadiyah ya Mbak Dela? Kelas 5 SD aja nih Bu, nggak ada sekolahnya. Iya. Kalau di Ibtidaiyah nih kita udah belajar ya tentang di fikih. Nah sekarang Ananda Ibu yang sekarang kelas 5. Tadi ada hal-hal yang tidak diperbolehkan bagi wanita yang haid. Ada 5 ya. Kemudian ada juga hal yang boleh dilakukan oleh wanita yang haid sebagai nilai ibadah. Salah satunya apa? Berzikir. Nah, jadi berzikir ketika datang waktu azan, misal azan zuhur kita nggak boleh sholat ya. Tapi kita mengingat Allah dengan cara boleh bertasbih, boleh berzikir, boleh membaca tahlil dan sebagainya. Jadi amalia-amalia seperti itu termasuk amalia yang baik yang boleh dilakukan ketika dalam keadaan menstruasi. Oke, selanjutnya ada pertanyaan Fati dari SD Muhammadiyah. Katanya apakah betul Bu kalau cewek sedang haid itu dilarang gunting kuku dan potong rambut? Bener gak sih Bu? Ini mitos atau fakta nih kira-kira? Iya sebenarnya ini petuah ya, petuah nenek-nenek dulu. Kondisi seperti ini harus kita sikapi dengan bijak. Mari kita ambil pembelajaran dari apa yang diajarkan oleh orang tua kita kepada kita. Anak-anak ibu semua, memotong kuku, menggunting rambut dalam keadaan haid itu hukumnya makruh. Mengapa? Karena kita memotong anggota tubuh kita dalam keadaan junub. Nanti setelah kita selesai masa haidnya, kita bersuci, anggota tubuh kita semuanya sudah suci, boleh deh kita potong kuku, ya boleh potong kuku. Tetapi ada satu ulama yang mengatakan, ketika dia bertanya kepada seorang ahli ulama di daerah Mesir, bagaimana nih ya Syekh, di negara kami ibu-ibunya selalu melarang wanita-wanita yang dalam keadaan haid menyisir rambutnya. Sang Syekh berkata bahwa sesungguhnya kalau yang terjatuh itu nggak apa-apa. Nah, itu namanya anggap saja sampah, nggak apa-apa. Tetapi kalau dengan sengaja memotong rambut itu hukumnya makruh ya nak ya. Jadi ditunda dulu deh. Yang mau ngebonding kalau bisa jangan. Kalau mau potong rambut kalau bisa jangan. Selesaikan dulu mandi wajibnya.
baru boleh memotong kuku dan menggunting rambut gitu Mbak Dela. Oke, ini mungkin ada pertanyaan terakhir ya Bu ya, karena Boleh, ya, waktu sudah mendekati pukul 11. Saya Mita ya. Oh, Mitanya sama. Ini pertanyaan sama Bu. Ini saya Mita dari SMP 38, maksudnya orang yang sama. Kalau lagi mens baca Al-Quran tapi melalui HP boleh nggak sih Bu? Oh iya ya. Oke, boleh nggak Bu? Jadi tadi yang dilarang seorang perempuan haid itu adalah menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Jadi ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Waqi'ah. La yamassuhu illal mutahharun. Jadi tidak ada yang menyentuh selain hamba-hamba yang disucikan. Bagaimana kalau pakai HP, Bu? Membaca tapi itu kan? Nah, artinya tidak boleh juga. Jadi ditahan dulu keinginan-keinginan amalia ibadah kita yang seharusnya kita mendapatkan pahala, tapi malah mendapatkan dosa. Jadi alihkan amalia-amalia ibadah itu dengan hal-hal yang diperbolehkan tadi. Jadi zikir pun insya Allah akan menjadikan satu amal yang baik untuk kita ketika kita dalam keadaan junub. Ya nak ya? Oke. Nah, jadi ditunda dulu aja supaya kita menghindari hal-hal yang samar-samar. Jadi lebih baik tinggalkan berdasarkan dalil yang difirmankan oleh Allah di Waqi'ah ayat 79 tadi ya. Itu Mbak Dela. Oke, nanti kalau sudah selesai haidnya, menstruasinya, mandi wajib baru bisa beribadah lagi ya Bu ya. Oke. Ibu Nurul, ini karena waktunya udah mendekati pukul 11, mungkin Bu Nurul bisa memberikan pesan-pesan nih buat teman-teman yang sekarang lagi dengerin belajar di RRI. Silakan Bu Nurul. Iya, terima kasih Mbak Dela, terima kasih RRI Pro 2 Palembang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar bersama via daring ini. Anak-anak ibu yang soleha semuanya dalam kondisi pandemi ini tetap semangat belajar. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan pada hari ini merupakan satu ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mulai dari kalian menerima masa menstruasi yang pertama hingga sampai kalian dewasa nanti. Satu hal yang ibu harapkan dalam kondisi seperti ini, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, dan menjaga wudhu kita yang pasti. Insya Allah belajar hari ini akan menjadikan satu ilmu yang bermanfaat untuk hari ini dan ke depan, bahwa haid merupakan satu fitrah yang terjadi pada seluruh wanita di muka bumi ini. Terima kasih untuk semuanya. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bila bisa dilihat fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Nurul Fitria SAG SPDI dari Min 2 Palembang yang sudah memberikan materi pembelajaran kita tentang ilmu fikih dan topik haid dan mandi wajib sahabat kreatif ya. Dan jangan lupa belajar di RRI setiap Senin sampai Jumat, tapi setiap Rabunya spesial kita ke Guru Keliling sahabat kreatif. Kita bakal kunjungi teman-teman yang berkebutuhan khusus di setiap hari Rabunya dari pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan besok kita bakal ada di Guru Keliling, jadi tetap dengeri Pro di FM Suara Kreativitas. Aku pamit sebentar, bakal balik lagi ke ruang dengar kalian semua sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Anu idi no